Bang Wijaya. Kalau teman-teman tahu Putu Wijaya, mudah-mudahan mewarisi cara menulis karena kalau kawan-kawan baca GR ya, tulisan Putu Wijaya itu atau kumpulan-kumpulan tulisan itu apa gitu. Yang ini kita bukan Putu Wijaya, tapi Bukit Wijaya. Apa hubungannya dengan Raden Wijaya? Lalu sebelum Kang Felix akan bicara banyak, saya itu kemarin ada seorang sastrawan dari kampus saya dari Padang, namanya dia penulis yang paling dalam perbincangan kita sehari-hari sekarang yang sangat dipenuhi oleh media sosial ada Line, BBM, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter juga bisa komen. Pertanyaannya itu sederhana. Seberapa banyak yang berkualitas? Jadi saya merasa ini terpukul juga. Ternyata kalau misalnya BBM-an sama orang hampir seharian, apalagi itu orang cewek cantik gitu kan. Tiap hari BBM. Tidak ada yang berkualitas, benar-benar ya. Ya Pak Bin. Cantik tapi makin banyak alat komunikasi, makin tidak berkualitas, makin apa WhatsApp juga ya, ada grup WhatsApp alumni ini, alumni dari TK komplek, apalagi saya nyegahnya kota, alumni kos A, kos B, kos C, itu ada alumni ada yang berkualitas. Jadi saya kira dan makanya saya selalu merindukan kampus siapa nih? Walaupun hanya beberapa jam, kita masih merawat satu minggu itu ada beberapa jam obrolan kita yang berkualitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang kan sedang gila-gilaan namanya komunitas epistemik, itu dananya sedang banyak dikembangkan atau FGD. Itu ini fokus grup discussion ya, dari banyak orang, baik itu sejarawan, sastrawan, penyair, secara psikologi juga korupsi itu sekarang dibahas tidak hanya sekedar lewat hukum, tetapi banyak bahkan juga orang-orang psikologi sudah masuk ke ini. Jadi saya pernah diundang KPK, itu ada sastrawan yang bicara, ada sosiologi, makanya Pak Imam Prasojo itu salah satu ini. Sekarang Sri Kandi yang menjadi pansel KPK itu perempuan semua dan dari multidimensi. Jadi saya kira hari ini kita sudah melengkapi juga untuk komunitas epistemik gaya-gaya barat ini. Gaya apa forum, padahal dulu sebenarnya kita itu di warung-warung kopi juga udah ada fokus grup diskusi kan, ada yang petani, nelayan, tukang cabai, ini ya ngobrol tentang harga dolar yang naik, sok tahu aja, yang penting ngobrol aja sampai besok pagi. Saya kira nggak apa-apa. Jadi Indonesia itu sebenarnya lebih bagus lah, karena kita warga negara Indonesia ya, kita bilang Indonesia lebih bagus. Apa namanya? Hari ini kita akan kasih Bukit Wijaya, mudah-mudahan mendarah daging gaya pemikiran Putu Wijaya kepada Kang Bukit. Oke. Terima kasih, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya senang sekali berada di sini sama Kang Ija, Kang Ade dan teman-teman lain yang banyak. Saya kira tadi udah langsung aja ya, udah baca ya? Iya, sampai halaman 5. Sampai halaman 5. Enggak, saya buat judul provokatif di Facebook. Provokatif ya, karena selama ini saya baru ngeh bahwa banyak kesadaran perasaan kita dirampok oleh sesuatu yang juga nggak terlalu bermanfaat gitu. Oh, perasaan pernah dirampok mas? Banget. Kita lagi belajar, saya gitu. Fokusnya main, padahal kita harus belajar sebagai mahasiswa atau kita harus merumuskan hidup secara serius. Rampok kan? Rampok yang enggak seperti halnya rampok hidup kita. Saya pikir kalau bicara novel korupsi ini banyak sisi yang harus kita lihat. Misalkan pertama, teks ini tidak berdiri, artinya
ini adalah kalau saya bahasakan intertekstual ya dari novel Pram. Artinya secara tematik Sahar terinspirasi dari Pram meskipun berbeda setting terutama. Pram menulis tentang korupsi di Indonesia, kemudian Tahar Benjerun menuliskan itu di Perancis. Artinya kan itu interteks. Seperti halnya kamu terilhami oleh misalnya teman-teman terilhami oleh guru-guru teman-teman, itu mungkin bisa jadi interteks, baik secara pakaian atau secara ideal. Mungkin seperti itu. Saya pikir artinya korupsi, novel korupsi ini kita bisa lihat dari sisi novel, tapi bisa juga lihat dari sisi luar novel itu sendiri, artinya intrinsik dan esensi. Nah, tadi kalau sudah dibaca, kemudian kita mendetail atau menyisir. Jadi fungsinya menganalisa kan menyisir kan seperti ibu yang menghalang putu anaknya kan menyisir. Menelisik kan, dia menelisik gitu. Alat putu kuat. Kalau kita mau menelisik seperti seorang ibu yang nyari putu anaknya kan, Yap. pelan-pelan, dikit-dikit kan itu enak kan gitu. Ibu jadi ketemu putunya. Saya pikir itu, saya lebih senang berdialog, tapi saya pikir di sini ada dua narator yang bicara. Sampai halaman 45 ya. Yap. Selain setting yang begitu ya setting biasa aja sih. Tadi saya bicara sama Pak Mif, kalau ada adegan suami istri seperti itu, saya kira biasa. Dalam logika fiksi, kalau suami istri nggak ada adegan seperti itu, nggak logis gitu. Nggak logika fiksi, logika nyata juga kayak gitu juga aneh juga kan, tidak sama gitu. Kalau posisinya pacaran nggak logis kan? Nggak logis. Tapi kalau pacarannya pasti bisa logis. Itu. Saya pikir itu ada bab yang sangat dasar itu logis banget kan, karena suami istri. Atau sebelumnya Jangan ngomong sama Kang Ade pasti. Murad atau sebelumnya Murad ya memang melakukan hal itu. Itu bisa jadi culture di Maroko sana. Di kita bisa jadi itu bukan culture karena kita etik gitu. Saya pikir itu pada sisi sastra kita bisa melihat Murad sebagai tokoh fiktif. Saya pikir jangan menyamakan Murad sebagai tokoh nyata. Kalaupun ada orang yang kayak Murad ya itu kebetulan aja. Seperti hal ini kan ceritanya fiktif, yang fiktif kita harus melihat fiksi. Jangan seperti ibu-ibu yang menonton televisi bahwa itu nyata gitu loh. Sinetron udah fiksi kan. Beda fiksi sama realitasnya. Oh fiksinya fiktif gitu. Yang digambarkan. Kalau kenyataan bisa jadi beda. Saya pikir itu pada sisi sastra kemudian menarik tokoh Murad di sini, misalkan di awal ada seorang narator yang menceritakan bahwa ada Murad dalam setting jalan raya kan, dia naik bis, kemudian itu mungkin disebutnya narator awal ketika